Novel Raja Tertinggi. Bab 1451. Tubuh Omi tiba-tiba bergetar, dan abu yang telah menggumpal di tubuhnya berserakan ke segala arah. Ah, di luar aula utama, beberapa pria dan wanita muda yang sedang membakar dupa tiba-tiba berteriak ketakutan dan melemparkan dupa di tangan mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ketika mereka melihat ke arah pintu masuk aula utama, mereka semua bodoh ketika mereka melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih, perlahan-lahan berjalan keluar, dan bodhisattva tanah liat asli yang duduk di dalam aula telah hilang. Saint Ancestor. Para pemuda itu tanpa sadar berlutut. Omi melihat ke dupa yang diletakkan di pintu masuk. Kenapa dia berlari ke kuil? Omi ingat dengan jelas dia berada di aula besar istana. Ketika Omi mencapai pintu masuk, dia melihat ke kejauhan dan menyadari bahwa tidak ada tempat lain untuknya. Itu masih istana yang sama. Tetapi, saya tidak tahu sudah berapa lama, itu telah menyebar ke kuil, dan semua orang memujanya sebagai bodhisattva. Omi menghela napas dalam-dalam, baru kemudian dia melihat orang-orang muda yang berlutut dan bertanya, tahun berapa malam ini? Kembali ke leluhur suci. Hari ini adalah kalender bela diri hebat, 33,5 tahun. Kalender bela diri hebat, 335. Jadi, sudah 100 tahun. Kembali ke leluhur suci. Kamu, dari apa yang dikatakan kakek nenekku, ketika mereka masih muda, kamu duduk di sini. Jadi sudah lebih dari 100 tahun hingga hari ini. 100 tahun. Jantung Omi berkontraksi dengan tajam. Omi sepertinya ingat sedikit kurang dari 100 tahun yang lalu. Dia tidak tahu bagaimana dia memasuki retret. Omi hanya ingat bahwa semua saudara dan saudarinya, teman, dan beberapa dari istri-istrinya, semua meninggal pada tingkat fase antara tahun-tahun itu. Omi sangat sedih sehingga dia tidak bisa bangun sendiri sepanjang hari. Kacau. Dan kemudian, tidak tahu apa-apa lagi. Omi berdiri di pintu masuk aula utama, tidak bergerak dan bermeditasi untuk waktu yang lama, tidak menyadari bahwa seluruh pintu masuk aula utama sudah dipenuhi orang-orang yang berlutut. Yang lain dari kota kekaisaran bela diri besar, mendengar bahwa leluhur suci sang tidak mati dan telah bangun, datang dengan panik dan melihat Omi berdiri di pintu bermeditasi, tidak ada yang berani mengganggunya, dan hanya berlutut di depan. Dari pintu dalam diam. Pada saat Omi sadar kembali, ada sekelompok besar pria kuat yang berlutut di depan pintu, melindungi kekaisaran bela diri besar dan semua klan wakil nasional yang kembali ke Void. Omi menghela napas lagi, melihat sekelompok besar orang yang berlutut di depannya. Tidak satupun dari mereka yang akrab. Mereka semua adalah wajah yang tidak dikenal, orang-orang yang dia kenal pada awalnya. Semuanya hilang Omi seperti dari awal. Abad terakhir, hingga abad ini. Tidak perlu bertanya lagi, karena sudah 100 tahun kemudian, istri Omi lainnya, Qinren, Wenxia, Yinhua, dan bahkan Yaolan, semuanya pergi. Putra-putri Omi itu semuanya juga pergi. Istana tetaplah istana, istana tetaplah istana, tetapi orang-orang tidak lagi memiliki orang-orang asli. Seperti kata pepatah, pemandangannya masih sama, segalanya berbeda, bangun telah terpisah 100 tahun. Omi diam-diam meneteskan air mata. Ketika dia memikirkan adegan 100 tahun yang lalu ketika anak-anak dan cucu-cucunya mengelilingi aula dan selir-selirnya bahagia, Omi masih merasakan sakit hati di hatinya meskipun 100 tahun telah berlalu. Semua orang di luar pintu istana berlutut dalam diam dan tidak berani berbicara. Mungkin mereka tidak akan mengerti apa yang dirasakan Omi saat ini. Karena Omi adalah orang tertua yang hidup di dunia ini sejak pencatatan dimulai, Omi sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Tepatnya berapa umurnya, tetapi sebagian besar adegan tahu bahwa Omi tepat berusia 259 tahun pada hari ini. Waktu yang dihabiskan Omi untuk duduk di aula besar juga tepat 108 tahun. Ketika Omi berusia sekitar 147 tahun, semua saudara laki-lakinya dan istri Liu Xiangyun meninggalkannya, dan sejak tahun itu, Omi menjalani kehidupan yang kacau selama total hampir 4 tahun. Dan kemudian Omi tidak pernah bisa keluar dari bayangan itu dan pergi ke meditasi mendalam sendiri. Dan kemudian sampai hari ini, 108 tahun penuh. Omi juga kebetulan berusia 259 tahun. Meskipun Omi masih hampir melangkah ke alam pengembalian leluhur, Omi belum melangkah ke dalamnya. Jadi Omi masih seorang lelaki tua pucat saat ini. Kulitnya telah mengering, rambutnya, janggutnya, semuanya putih. Dan dia tidak bisa melihat penampilan mudanya sama sekali. Namun, Omi tidak khawatir karena dia akan segera dapat melangkah ke leluhur yang kembali. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa begitu dia melangkah ke leluhur yang kembali, dia akan menjadi muda kembali. Seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, menjadi seorang anak muda. Sekali lagi, apa rasanya menjadi tua lagi sekarang? Apalagi, anak muda yang sekali lagi muda itu sama dengan anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun seperti sekarang. Dan meskipun penampilannya sama mudanya, Omi secara fundamental berbeda dari mereka. Beri hormat kepada leluhur suci. Sekelompok besar orang yang berlutut di pintu masuk, melihat Omi akhirnya bergerak, sibuk membungkuk dalam-dalam. Omi berkata, tidak perlu sopan, bolehkah saya bertanya apakah ada di antara Anda yang menjadi anggota klan sang saya? Pada saat ini, seorang wanita tua di tempat kejadian sibuk berdiri dan memanggil kakek. Wanita tua ini adalah pengembalian Void fase 1. Kamu. Omi merasa sangat akrab. Wanita tua ini masih kecil. Dia pasti pernah melihatnya sebelumnya. Hanya saja, itu adalah seorang anak. Sekarang dia sudah sangat tua. Wajahnya secara alami menjadi tidak dapat dikenali. Wanita tua itu menangis, kakek, aku Sang Yang ah. Ah, Sang Yang. Yang. Omi terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, sulit untuk percaya bahwa wanita tua di depannya adalah cucunya Sang Yang masih kecil. Gadis pada awalnya.
Sang Yang adalah putri Sang Jisheng. Kakek, Wuho. Sang Yang berlari ke depan dengan panik berlutut di kaki Omi dan menangis. Yang, bangun dan bicara. Kakek, kamu akhirnya bangun. Aku tidak berpikir kamu benar-benar tidak mati. Oh, Yang, kakek tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Aku yakin generasi cucuku tidak banyak yang bisa dilihat lagi hari ini. Omi menghela nafas. Sang Yang menganggukkan kepalanya dan menangis. Dari mereka yang ada di generasiku, mereka yang lebih tua dariku hari ini tidak lagi. Hanya menyisakan beberapa yang lahir dari Nenek Wenxia dan Nenek Yinhua. Omi mengangguk, lalu berkata kepada kerumunan yang berlutut, semuanya, bubar. Ya, leluhur suci. Omi dan Sang Yang memasuki aula utama, dan semua orang di luar bubar. Kakek, bagaimana situasimu sekarang? Ketika kamu masih kecil, kamu mulai berlatih dalam pengasingan dan kamu telah mencapai Fight Returning Realm. Bagaimana dengan sekarang? Oh, Yang, kakek, aku sekarang telah melangkah ke tahap ke-9 kembali ke Fight. Kembali ke Fight tahap ke-9. Sang Yang tampak tidak percaya. Di dunia ini, tahap kedua Homing Fight dapat mendominasi sebuah kerajaan. Tahap ketiga dari Homing Fight seluruh dunia belum pernah melihatnya selama ratusan tahun. Yang keempat tahap Homing Fight bahkan lebih merupakan legenda. Dan tahap kelima dari Homing Fight bahkan bukan legenda. Oleh karena itu, Omi, Returned Fight Stage 9, sudah menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Sang Yang, kamu hampir berusia 160 tahun sekarang, bukan? 1452. Ya, kakek, saat ini aku satu-satunya dari klan Sang Yang kembali ke kehampaan. Nah, Yang, beritahu kakek apa yang terjadi dalam 100 tahun terakhir, kapan nenekmu, kapan mereka semua pergi? Tanya Omi. Ya, sejak 108 tahun yang lalu, setelah kakek menutup pintunya sendiri, semua orang di keluarga mengharapkanmu untuk bangun suatu hari. Tapi sayangnya, kamu tidak pernah melakukannya. Setelah 50 tahun, semua orang tidak punya harapan. Mereka mengira kamu sudah mati. Jadi tempat ini, secara bertahap menjadi makam Anda, kemudian keturunan klan Sang mendirikan pembakar dupa di sini, dan datang untuk membakar dupa setiap hari, dan kemudian klan by klan menjadi keluarga kerajaan, dan tempat ini masih ada atau sama, kami akan datang untuk memberi hormat kepada Anda kapanpun kami bisa. Ya, kapan klan Sangku, kapan mulai menurun? Selain kamu, siapa lagi yang telah melangkah ke dalam kehampaan? Kakek, sebenarnya, hanya kurang dari 3 tahun sejak aku melangkah ke Returned Fight dan sebelum aku melangkah ke Returned Fight keluarga kami, klan Sang, memiliki jendela hampir 6 tahun atau lebih, di mana keluarga kami tidak kembali ke Fight. Di atas saya, Returning Fight terakhir adalah Nenek Yaolan, tapi sayangnya, Nenek Yaolan pergi 9 tahun yang lalu. Sebelum Nenek Yaolan, ada 3 fight yang dikembalikan, Nenek Wenxia dan Nenek Yinhua, sebagai serta salah satu putramu Sang Yu. Sang Wu, bagaimana ini mungkin? Omi sedikit tidak percaya, Sang Yu adalah putra Omi yang lahir dengan Xiao Meng, bakatnya dulu benar-benar rata-rata, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan melangkah ke tahap pertama kembali ke Fight. Sangat disayangkan bahwa dia sekarang juga telah pergi. Ya, paman Sang Yu batas besar 1 tahun sebelum Nenek Yaolan. Jadi, jika saya bangun 10 tahun lebih awal, saya akan bisa melihat mereka lagi. Omi linglung untuk beberapa saat tampak menyesal. Jika dia bangun 10 tahun sebelumnya, dia setidaknya bisa melihat Yaolan, tapi sayangnya, kehendak surga telah mempermainkannya. Sang Yang bertanya, kakek, apa rencanamu selanjutnya? Omi berkata, selanjutnya, kakek memiliki hal penting yang harus dilakukan. Kakek, apa yang harus kita perintahkan? Tidak perlu, baiklah, Yang, kamu kembali dulu, aku akan kembali lagi ketika aku menyelesaikan masalah ini. Oke, hal penting berikutnya yang harus dilakukan Omi adalah memenuhi salah satu keinginan terakhir istrinya. Meskipun Omi kacau selama tahun-tahun itu, Omi masih ingat bahwa ketika Sang Guan Rou meninggal, dia mengatakan bahwa dia sangat ingin kembali ke kampung halamannya. Tidak hanya Sang Guan Zhou, tetapi juga Liu Xiangyun, Sumei Qian dan yang lainnya, penyesalan terbesar mereka sebelum mereka meninggal adalah mereka tidak bisa kembali ke rumah lagi. Oleh karena itu, Omi ingin memenuhi keinginan terakhir mereka dan membawa mereka kembali ke dunia lain. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Little Fire dan Little Black sekarang, kata Omi dalam hati. Omi terbang keluar dari istana dan langsung menuju mausolem kerajaan. Saudara Chen. Pada saat itu, di langit yang jauh, bayangan hitam terbang, itu Little Blackie. Blackie kecil. Saudara Menteri, saya akhirnya melihat Anda lagi. Air mata Little Black mengalir keluar. Little Blackie memiliki umur yang lebih panjang dari manusia, jadi dia masih hidup sampai sekarang. Blackie kecil, aku juga, senang bertemu denganmu, akhirnya ada teman lama. Omi tersentuh. Chen. Blackie kecil menangis. Omi bertanya, Blackie kecil, kamu tahu itu? Bagaimana dan di mana Dao Little Fire? Umur Little Fire, Omi tidak perlu khawatir, orang ini memiliki setidaknya 400 atau 500 tahun harapan hidup, dia tidak bisa mati. Kak Chen, karena semua orang mengira kamu mati, api kecil dan aku sama-sama sedih. Setelah itu, dia merasakan ingatan, pesan warisan leluhurnya yang tertinggal, dia akan mencari warisan leluhurnya, jika dia menemukan leluhurnya. Warisan, dia akan berevolusi dan menjadi spesies yang lebih tinggi, setara dengan Jiao hitam kita, berevolusi menjadi keberadaan seperti naga, aku sangat iri pada api kecil. Omi berkata, saya harap Little Fire berhasil menemukan warisan leluhurnya dan berevolusi menjadi, ya, saya tidak tahu akan menjadi spesies apa Little Fire setelah dia berevolusi.
Kak Chen, itu adalah kilin. Jika api kecil berhasil berevolusi, dia akan menjadi kilin, makhluk sebesar naga. Unicorn, ya, bagus. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu sekarang? Omi bertanya. Omi bisa merasakannya. Little Black sepertinya sudah mulai memasuki usia tuanya. Saudara Chen, umur klan Black jauh saya lebih lama dari manusia, tetapi ada batasnya. Saya khawatir saya tidak akan hidup lebih lama. Saya sudah lebih tua dari Anda, tetapi sekarang bahkan Anda hampir 260 tahun. Wah, ya, Little Black, apakah ada kemungkinan kamu berevolusi menjadi naga? Saudara Chen, Anda bercanda. Saya adalah galaksi yang jauh dari naga. Itu adalah galaksi yang jauh, sepanjang zaman. Meskipun ada legenda naga yang berubah menjadi Jiao, tapi bagaimanapun juga itu adalah legenda. Benar-benar di mana bisa ada hal seperti itu? Memikirkan itu saat itu, ketika Omi dan Little Blacky baru saja bertemu, Little Blacky masih sangat naif dan sombong, menyebut dirinya naga di setiap kesempatan, dan menyebut Omi manusia yang rendah hati. Sekarang, Blacky kecil bukan lagi Jiao hitam muda. Saat itu, dan harus mengenali kenyataan ingin berevolusi menjadi naga itu adalah mimpi yang sangat jauh. Rasanya seperti manusia ingin mencapai kembalinya nenek moyang mereka dan menjadi manusia yang lebih maju, begitu jauh dan tidak realistis. Tentu saja, Omi sudah tinggal selangkah lagi. Omi menepuk Blacky sebagai isyarat kenyamanan. Kak Chen, berapa lama kamu bisa hidup sekarang? Xiao Hei bertanya, meskipun Omi bangun, tetapi sekarang Omi memang pucat, jadi semua orang akan bertanya-tanya kapan batas besarnya. Omi tersenyum, kami manusia praktisi seni bela diri. Ketika kami berlatih sampai pada titik kembali ke kekosongan, setelah melewati 9 tahap, kami memasuki alam pengembalian leluhur. Ketika kami mencapai alam pengembalian leluhur, kami dapat kembali ke masa muda kami. Dan kemungkinan besar tubuh kita tidak lagi fana. Dan sekarang saya hanya sedikit menjauh dari alam pengembalian leluhur. Saya 100% yakin bahwa saya akan melangkah ke alam pengembalian leluhur. Ah, Saudara Menteri, selamat. Little Black sibuk mengekspresikan kegembiraannya, sedemikian rupa sehingga bahkan jika Saudara Menteri sudah tua sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang kematian, dia akan segera dapat kembali ke leluhurnya. Saudara Menteri, tubuhmu tidak lagi fana setelah kamu kembali ke leluhurmu. Bukankah ini setara dengan evolusi? Itu setara dengan kelas Jiao hitam kita, berevolusi menjadi naga. Omi mengangguk, seharusnya begitu. Wow, Saudara Chen, kamu banteng. Little Black tampak memuja, ini setara dengan suku Black Jiao mereka, sebuah eksistensi yang bisa berevolusi menjadi naga, tidak bisa disembah. Namun, setelah menyembah, Little Black agak kosong di dalam, karena setelah Omi kembali ke leluhurnya, dia akan menyambut kehidupan barunya, dan dia tetap saja harus mati dengan jujur dan mati. Semua orang tidak sama. Tingkat lagi. Kakak Chen, kamu mau kemana? Tanya Blacky. Aku akan menyelesaikan sesuatu yang membuat istriku menyesal. Apa? Para istri yang saya bawa dari dunia lain. Penyesalan terbesar mereka dalam hidup ini adalah bahwa mereka tidak dapat kembali ke sana sebelum mereka mati. Dan saya harus memenuhi keinginan terakhir mereka dan membawa mereka kembali ke sana bersama saya. Jadi saya akan melakukannya. Kemudian harus menemukan jalan kembali ke dunia lain. 1453. Menteri, omong-omong, ini adalah keinginan saya. Saya juga dari dunia lain, meskipun saya tidak memiliki jenis di dunia lain. Saudara Chen, izinkan saya menemani Anda. Mungkin ini terakhir kalinya saya akan bepergian dengan Anda di tempat ini. Kehidupan. Omi memikirkannya dan mengangguk. Oke, kalau begitu kita, saudara-saudara, akan berangkat sekali lagi. Sekarang saya akan pergi dan mengambil abu istri saya dan membawanya bersama saya di jalan. Ya, aku juga akan kembali ke sana dan memberitahu putra-putraku. Omi tiba di pemakaman kerajaan dan pertama kali datang ke makam Sumeikian. Omi melihat batu nisan Sumeikian dan merasa lesu di dalam, seolah-olah itu adalah dunia yang jauh, berbagai perasaan yang hanya dia sendiri yang bisa mengerti. Omi melihat ke batu nisan dan berkata, Meikian, sudah lebih dari 100 tahun sejak kita berpisah, bagaimana kabarmu? Sampai kamu mati, kamu memikirkan orang yang kamu cintai di belahan dunia lain, dan hari ini aku akhirnya bisa meninggalkan semuanya dan pergi bersamamu tanpa mengkhawatirkan harapan hidup. Meikian, aku akan mengantarmu pulang. Omi mengeluarkan abu Sumeikian. Kemudian, Omi kembali ke makam Liu Xiangyun dan tersenyum pahit. Xianger, bagaimana Anda tinggal di sana selama 100 tahun terakhir? Saya tahu bahwa sebelum Anda meninggal, kekhawatiran terbesar Anda adalah bahwa saya tidak akan bisa menanggung kehilanganmu. Oh, jangan khawatir sekarang. Aku sudah berhasil. Aku hanya tinggal sedikit lagi untuk kembali ke leluhurku. Penyesalan terbesarmu, ayo selesaikan bersama hari ini. Omi juga mengeluarkan abu Liu Xiangyun dan menyatukannya dengan Sumeikian. Omi kemudian mengeluarkan abu Li Suaner, Sangguan Rou Qisueyun, abu semua orang. Tentu saja abu teman lama itu, Omi juga tidak lupa. Semuanya, penyesalan terbesar mereka adalah pulang. Segera, Blacky terbang ke kuburan. Omi mengikat abu semua saudara, dan istri, ke punggungnya, lalu melompat Meikian, Xiangyun, Suaner, Sueyun, Zhu, Xiaomeng, Yuer, Liu Yue, Wang Xing, Yijian, ayo pergi. Little Black segera terbang ke kejauhan. Saat itu, Omi dan sekelompok dari mereka telah melewati dunia bersama, datang dari dunia lain ke dunia ini, dan sekarang, mereka akhirnya berangkat sekali lagi. Kali ini, mereka pasti akan kembali ke tanah air mereka. Di kota kekaisaran, banyak orang kuat menyaksikan Omi pergi dan menghilang jauh ke langit. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Omi.
Baru setelah Omi pergi, semua orang merasakan tekanan tak kasat mata di udara menghilang. Kemudian diskusi menjadi heboh. Leluhur suci Sang Hong, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dan apakah dia akan bisa kembali. Ya, dia sudah berusia 260 tahun, dan meskipun dia bangun, dia pasti tidak bisa hidup lebih lama di usia yang begitu tua. Seharusnya tidak lama untuk hidup. Ya, semua orang tidak mengenal Omi secara detail. Melihat Omi begitu tua, tidak ada yang percaya bahwa dia masih bisa hidup untuk waktu yang lama. Omi tidak menjelaskan situasinya. Tidak ada yang tahu bahwa setelah tahap ke-9 kembali ke Void adalah kembalinya ke leluhur, dan karakteristik apa yang dimiliki oleh pengembalian tersebut. Omi duduk di punggung Little Black. Kali ini, semua mitra asli berkumpul, hanya api kecil yang tersisa. Tentu saja, istri guru Omi, dan saudara laki-laki Omi tidak membawa mereka bersamanya. Lagi pula, mereka berasal dari dunia ini, dan tidak menyesal sebelum mereka meninggal, mereka semua pergi dengan sangat terbuka. Saudara Chen, bagaimana kita bisa menemukan jalan itu Tanya Little Black. Omi berkata, semakin berbahaya tempat itu, semakin besar kemungkinan ada lorong yang tersembunyi. Sekarang aku memikirkannya, lembah hantu, sangat mungkin bahwa Kiritsugu, ya. Sayangnya, saya tidak memikirkannya sejak awal, tetapi bahkan jika saya memikirkannya sejak awal, itu tidak akan mungkin, karena bahkan saya hampir mati di sana. Kalau begitu, apakah kamu tidak takut untuk pergi sekarang? Oh, jangan takut, kata Omi tanpa ragu. Perjalanannya berdebu, dan beberapa bulan kemudian, dia tiba di lembah hantu kekaisaran berharga besar. The Great Precious Empire secara alami tidak memiliki kenalan, dan seluruh dunia, semua pemandangan tetap sama, hanya orang-orang yang mengubah tanaman satu demi satu. Setelah sampai di lembah hantu, Omi memandangi lembah hantu yang berkabut dan berkata, api kecil, tunggu aku di luar dulu, aku akan masuk dulu untuk menjelajahi situasi. Jika ada lorong, kamu bisa kembalilah, jika tidak ada lorong, maka kita akan pergi ke tempat berikutnya untuk mencarinya. Bagus, Omi terbang ke lembah hantu. Lembah hantu tidak besar, kabutnya kabur, tapi Omi tahu itu bukan kabut, itu keluhan. Karena Omi telah bersentuhan dengan tempat ini maka Omi percaya bahwa sebenarnya ada roh di dunia ini. Jadi Omi membawa rekan-rekannya kembali ke kampung halamannya. Roh mereka pasti sudah mengetahuinya. Omi berdiri di lembah hantu. Aneh untuk mengatakan bahwa ilusi di sini sekarang tidak bisa lagi mempengaruhi Omi. Omi mencari selama setengah hari di lembah hantu, tapi sayangnya, tidak ada tanda-tanda jalan. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, lorong itu bukan di lembah hantu. Omi tersenyum pahit. Namun, tidak mungkin menemukan lorong itu dengan mudah. Lembah hantu ini adalah tempat pertama yang mereka cari. Setelah terbang keluar dari lembah hantu, Omi berkata, Blacky kecil, ayo pergi, lembah hantu tidak memiliki jejak lorong. Kakak Chen, tidak apa-apa kita akan mencarinya lagi, kita pasti akan menemukan jalan. Ayo pergi, sekarang pergi ke kekaisaran berikutnya dan cari tahu apakah ada tempat berbahaya. Beberapa bulan kemudian, Omi tiba di kerajaan lain, yang disebut Kekaisaran Ziyuan. Omi pertama kali memasuki restoran dan tinggal di sana, lagi pula, sudah hampir setahun berkeliaran. Dan Little Black tetap di langit, karena dia terlalu besar, yang tidak sebaik Little Fire. Tamu, apa yang ingin Anda makan? Anak kedua bertanya. Omi berkata, terserah, itu bagus untuk mengisi perutmu. Oke Le, tunggu sebentar. Sejak Omi memasuki restoran, banyak orang di restoran memandang Omi dan menunjuk ke arahnya. Kamu keluar untuk makan bahkan di usia tua ini. Ya, itu pasti berumur 150 tahun. Mungkin dia sekarat dan keluar untuk makan sebelum dia meninggal atau dia tidak akan bisa makan nanti. Omi mendengarkan semua diskusi, tapi Omi hanya tersenyum kecil, tidak peduli dengan diskusi orang-orang biasa kelas bawah ini. Terlebih lagi, Omi mengumpulkan seluruh tubuhnya dan tampak seperti orang tua biasa, dan yang sangat tua pada saat itu. Ketika Xiao Er membawakan makanannya, Omi bertanya, Kekaisaran Ziyuan, apakah ada bahaya akhir-akhir ini? Tempat berbahaya. Seberapa berbahaya maksudmu? Seberbahaya mungkin. Apakah lembah setinggi 10.000 kaki itu dihitung? Tempat ini adalah tebing tanpa dasar dan tidak ada yang tahu seberapa dalam. Terima kasih. Omi mengangguk ke lembah 10.000 kaki, dan Omi akan pergi memeriksanya. 1454. Omi beristirahat di penginapan sebelum berangkat, bertanya-tanya sampai ke lembah 10.000 kaki. Setelah berbulan-bulan bepergian, Omi dan Little Black akhirnya tiba di lembah 10.000 kaki. Lembah 10.000 zang adalah tebing 10.000 zang, mengatakan bahwa itu adalah 10.000 zang, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak zang karena tebing ini terlalu dalam dan terlalu dalam. Kakak Chen, mungkinkah ini lorongnya? Aku tidak tahu, kita hanya akan tahu jika kita melompat. Bagaimana jika tidak? Karena penduduk setempat mengatakan bahwa tempat ini belum kembali hidup-hidup bahkan jika yang kuat melompat itu pasti bukan tempat biasa dan berbahaya. Omi mengerutkan kening, tapi wajahnya yang pucat tidak bisa membedakan banyak antara cemberut dan tidak. Bahkan, Omi juga bertanya-tanya, jika tempat ini benar-benar bukan lorong, lalu apa yang dikatakan penduduk setempat, bahwa banyak orang kuat melompat turun dan tidak melihat ke belakang, apa yang terjadi? Blacky, untuk amannya, tunggu aku di tebing dan aku akan turun sendiri. Menteri, Blacky kecil, dengarkan aku, meskipun aku sekarang berada di tahap ke-9 Return to Fight, aku mungkin tidak bisa muncul. Kalau aku benar-benar sial sehingga tidak bisa muncul, aku akan harus meminta Anda untuk membawa mitra saya kembali ke Kekaisaran Bela Diri Hebat. Kakak Chen, jangan katakan itu sangat tragis, oke, itu sedikit menakutkan.
Kamu adalah tahap ke-9 kembali ke Void. Aku tidak percaya ada tempat di dunia ini yang bahkan kamu tidak bisa tangani. Sulit untuk mengatakan. Baiklah, aku akan turun kalau begitu. Setelah mengatakan itu, Omi melompat dari tebing. Mengapa tepatnya? Tempat ini bahkan tidak bisa muncul jika orang kuat melompat. Omi ingin mencari tahu. Atau mungkin, ini benar-benar sebuah lorong. Tubuh Omi jatuh dengan cepat, dan angin bertiup di telinganya. Namun, meskipun Omi jatuh sangat cepat, kecepatan segalanya sepenuhnya di bawah kendalinya. Dia bisa membekukan tubuhnya kapan saja jika dia mau. Jika itu orang lain, bahkan orang yang kuat dari tahap 1 atau 2 kembali ke Void, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Tapi Omi kembali ke Void tahap ke-9, tapi dia bisa melakukannya dengan mudah. Beberapa jam kemudian, Omi telah jatuh setidaknya puluhan ribu meter, tetapi masih dalam dan tanpa dasar, dan juga kabut. Di sekitarnya semakin kabur, dan bagian bawah tebing, yang benar-benar tersembunyi di dalam kabut, dapat tidak terlihat sama sekali. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, Omi tidak dapat mengetahui keadaan dasar tebing, juga tidak berani mengendurkan kewaspadaan. Kabut sudah begitu tebal sehingga Anda tidak bisa melihat jari-jari Anda. Omi berhenti, tampak ragu-ragu apakah akan terus jatuh atau tidak. Lagi pula, dia telah jatuh selama lebih dari setengah hari. Tujuannya adalah untuk menemukan lorong, bukan untuk menjelajah. Dan jika dia yakin itu bukan lorong, maka tidak perlu dilanjutkan. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Omi terus jatuh. Lupakan saja, karena dia sudah jatuh begitu dalam. Mengapa tidak melanjutkan? Dengan itu, Omi terus jatuh dalam kabut tebal yang tak terjangkau. Swoosh! Tepat pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melesat keluar dari dinding tebing batu. Secepat kilat bahkan pembangkit tenaga listrik Returning Fight Stage 1 mungkin tidak dapat menghindarinya. Namun, Omi bukan orang biasa, dia adalah Returning Fight Stage 9. Ketika benda itu ditembakkan ke arahnya, Omi dengan cepat mengulurkan tangannya, lebih cepat dari itu, dan meraihnya sekaligus. Ketika Omi melihatnya, itu adalah bunga, merah muda agak seperti petunia setelah diperbesar 10 kali. Bunga, bingung dengan bunga yang digenggam di tangannya, Omi pecahkan bunga itu, dan di dalam benang sari ada gigi. Bunga pemakan manusia. Omi lebih kaget lagi. Tidak heran penduduk setempat mengatakan bahwa bahkan jika seorang pria kuat turun, dia tidak akan melihat ke atas sana. Dalam kabut yang tidak dapat dijangkau ini, bunga yang sekuat ini akan menggigit bahkan seorang pria kuat dari tahap pertama pengembalian. Ke Fight harus dimakan. Omi diam-diam berkata, bunga pemakan manusia yang begitu kuat itu pasti bukan bunga biasa, itu pasti rumput roh. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menangkap rumput roh lain. Omi memetik bunga pemakan manusia itu dengan paksa. Omi menyingkirkan bunga pemakan manusia dan terus jatuh, berharap ada lebih banyak bunga pemakan manusia. Namun, Omi juga tahu bahwa kemungkinan ini sangat rendah, kemungkinan lebih dari 2 rumput roh muncul di satu tempat sangat kecil. Segala sesuatu di dunia memiliki roh, bahkan tumbuhan, ia dapat berevolusi seperti manusia. Rumput roh ini, mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu, adalah sejenis harta tanah jenius, lalu leluhurnya memiliki roh, lalu gen menjadi roh, jadi anak cucu dari rumput roh ini semuanya adalah rumput roh. Contoh semacam ini sangat sederhana. Seekor naga melahirkan seekor naga, seekor burung phoenix melahirkan seekor burung phoenix, dan seekor tikus melahirkan seorang putra yang dapat membuat lubang. Naga. Omi terus jatuh untuk waktu yang singkat, dan akhirnya, dia mencapai dasar lembah dari tebing. Omi mendarat di dasar lembah, yang merupakan batu besar. Dan itu tidak terlalu besar, sekitar beberapa ribu kaki persegi. Tidak ada, hanya itu. Omi terdiam. Omi mencari dengan hati-hati di dasar lembah untuk memastikan tidak ada sebelum dia siap untuk pergi. Namun, Omi tiba-tiba menemukan bahwa ketika dia mencoba untuk terbang ke atas, dia merasakan tekanan yang tidak terlihat di udara terhadap Anda, menekannya dan melarangnya untuk naik. Aneh, mengapa ada tekanan tak terlihat pada saya untuk tidak melanjutkan? Pada saat ini, Omi merasakan perasaan krisis datang dari arah kepalanya. Swoosh, Omi segera menghunus pedangnya. Ada apa? Aku sudah mencapai tahap ke-9 Return to Fight dan aku masih bisa merasakan ancaman semacam ini. Ini pasti orang yang kuat, mungkinkah ada makhluk kuat yang bertahan hidup di bawah tebing setinggi 10.000 kaki ini? Kekuatan yang menindas tadi juga berasal darinya. Wah, Omi menghela napas dalam-dalam, perasaan seperti langit yang runtuh semakin kuat. Omi benar-benar tidak menyangka bahwa di dunia ini, dia telah mencapai tahap ke-9 Return to Fight tetapi masih akan ada eksistensi yang membuatnya merasa menakutkan. Untungnya, dia tidak datang ke sini ketika Omi lemah di masa lalu, atau dia akan datang ke sini ketika dia lemah di masa lalu, maka dia pasti akan seperti penduduk setempat yang mengatakan bahwa tidak ada jalan kembali. Tepat pada saat ini, sebuah kepala besar menjulur dari atas. Omi menatapnya, itu adalah makhluk menakutkan yang terlihat sangat jahat, seperti cacing tanah, menggeliat satu bagian pada satu waktu, dan di bagian paling akhir, mulut penuh taring. Dan, hanya mulut, tidak ada mata lain, hidung atau apapun lain. Makhluk jelek itu mengeluarkan suara yang mengatakan, turunkan adikku, kakakmu. Omi sedikit bingung, tapi langsung teringat, kakaknya tidak akan menjadi bunga pemakan manusia di Omi, kan? Omi mendengus, spesies macam apa kamu, makhluk jelek ini, yang bisa membuatku merasa terancam. Kupikir tidak ada lagi di dunia ini yang membuatku takut. 1455. Kamu manusia rendahan, turunkan adikku, apakah kamu mendengarku? Ayo ambil sendiri jika kamu bisa. Makhluk jelek itu datang menerjang Omi, dan tebing itu meledak dengan dentuman keras.
Omi membunuhnya dengan pedangnya. Puff. Pedang Omi menebas serangga jelek, yang begitu besar sehingga dia tidak bisa bermain di dasar tebing kecil ini. Ternyata itu hanya memiliki ledakan momentum, tetapi tidak ada keterampilan khusus. Omi meremehkan cacing tanah jelek, yang diretas menjadi dua bagian olehnya dalam sekejap mata. Namun, sebelum Omi selesai berbicara, cacing tanah besar yang baru saja dia potong menjadi dua bagian tiba-tiba berubah menjadi cacing tanah kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing menggali ke dalam tubuh Omi. Swosh swosh. Omi hanya bisa berjuang untuk membunuh agar cacing tanah kecil tidak masuk ke tubuhnya, atau dia benar-benar habis. Namun, ada cacing tanah kecil di seluruh langit, tidak peduli seberapa keras mereka dibunuh, memotong satu dan mengubahnya menjadi dua, memotong dua dan mengubahnya menjadi empat, memotong semakin banyak dan semakin tipis ke titik di mana setiap cacing tanah kecil setipis jarum sulaman, tetapi kecepatan mereka tidak melambat sama sekali. Begitu Omi berhenti, dia akan ditutupi oleh cacing tanah kecil di mana-mana dan kemudian digerogoti oleh taring jeleknya. Oh tidak, aku tidak percaya aku terjebak di sini, apa yang harus aku lakukan? Semakin banyak aku membunuh, dan semakin halus ketika itu lebih halus dari jarum bordir, hit rateku akan lebih rendah, dan jika ini terus, saya hanya akan memiliki satu kematian. Tepat ketika Umi sangat tidak berdaya sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, dia tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki rumput roh. Omi memegang pedangnya untuk mencegah cacing tanah kecil yang berkeliaran di langit agar tidak mendekatinya, sambil memakan rumput roh dengan erat di mulutnya. Setelah memakan rumput roh, sel-sel di tubuh Omi tampak tiba-tiba hidup, dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Sementara pada saat yang sama, kepala Omi juga jauh lebih fleksibel dan jernih. Tampaknya bunga pemakan manusia ini, barang antiknya tidak rendah, dan tingkat rumput roh secara alami memiliki nilai juga. Otak Omi juga berpacu saat dia berurusan dengan monster cacing tanah kecil itu. Tanpa sadar, Omi tiba-tiba merasa bahwa dia, penghalang terakhir yang mencegahnya melangkah ke leluhur yang kembali, telah menerobos. Sudah selesai, sudah, aku akan melangkah ke alam pengembalian leluhur. Hati Omi sangat gembira. Detik berikutnya, Omi merasakan relaksasi tiba-tiba di seluruh tubuhnya, seolah-olah langit dan bumi terbuka. Omi merasa tiba-tiba ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan di tubuhnya. Kekuatan ini bisa dipancarkan melalui otot-otot seluruh tubuh. Omi tiba-tiba menggunakan pedangnya untuk mengirimkan kekuatan itu. Boom, sebuah suara keras monster cacing tanah kecil yang berkeliaran di sekitar area itu berkurang menjadi apa-apa di bawah kekuatan Omi itu. Tenang, seluruh dasar lembah sunyi, monster cacing tanah kecil yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja ada semuanya hancur. Kekuatan macam apa ini? Omi tercengang. Namun, sebelum Omi terkejut, dia tiba-tiba menyadari bahwa kulit di tangannya berangsur-angsur menjadi lebih penuh. Kembali ke leluhur. Apakah saya akan mulai kembali ke leluhur saya? Omi segera duduk di lantai, memejamkan mata, dan membiarkan kesadaran spiritualnya mengikuti aliran meridian di seluruh tubuhnya. Omi merasa ada arus hangat biru tambahan di meridiannya saat ini, dan arus hangat biru inilah yang memberi Omi kekuatan tak terduga yang baru saja ia miliki. Tubuh Omi juga kembali ke leluhurnya sedikit demi sedikit. Pertama-tama, rambut putih Omi berubah dari putih menjadi hitam, satu persatu, dan kemudian janggutnya juga perlahan-lahan berubah. Yang berubah menjadi hitam. Penampilan Omi, dari 260 tahun, tiba-tiba kembali ke 200 tahun. Seolah-olah waktu berputar ke belakang, ia terus kembali. 180 tahun, 160 tahun, 140 tahun, 120 tahun, 80 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 19 tahun, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 tahun. Akhirnya, setelah kembali ke penampilan 12 tahun, tubuh berhenti kembali ke leluhurnya dan tetap seperti itu. Omi baru saja menjadi pria tua perwakilan berusia 260 tahun, dan tiba-tiba, dia telah menjadi remaja berusia 12 tahun. Adegan ini, jika tidak disaksikan dengan matanya sendiri, tidak ada yang akan benar-benar percaya bahwa ada hal yang begitu ajaib di dunia ini. Omi melihat kedua tangannya yang penuh dengan masa muda dan berkata dengan tidak percaya, ini kembali ke alam leluhur, kembali ke masa muda. Baju yang dulu dipakai Omi kini sudah tidak bisa dipakai lagi, seperti anak kecil yang memakai baju orang dewasa, dengan kaki dan lengan celana panjang. Ketika Omi kembali ke usia 12 tahun, tingginya hanya sekitar 1,5 meter, sedangkan sebelumnya tingginya setidaknya 1,5 meter. Pada usia 12 tahun saat ini, Omi masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, dan masa pubertas baru saja dimulai. Dengan orang tua pikun dari sebelumnya, itu benar-benar sama dengan dua orang. Bahkan, setelah kembali ke leluhurnya, dia awalnya adalah bayi yang baru lahir. Selain itu, meskipun dia sekarang remaja berusia 12 tahun, tetapi dengan remaja berusia 12 tahun biasa, itu benar-benar perbedaan antara langit dan bumi, perbedaan antara naga dan ular. Omi menghela napas dalam-dalam, wajahnya, meski muda, memiliki kedewasaan yang tidak sebanding dengan penampilannya, tidak peduli apa, usia spiritualnya adalah 260 tahun, poin ini tidak akan berubah. Omi melompat, kekuatan yang tak dapat dijelaskan di tubuhnya mengerahkan kekuatan itu seperti roket yang mendorongnya dari dasar lembah sedalam puluhan ribu meter, langsung ke puncak tebing. Kecepatan dan kekuatan ini, itu benar-benar tinggi. Ketika dia jatuh sebelumnya, dia masih jatuh hampir sepanjang hari, tetapi sekarang ada baiknya dia mendorong sampai ke puncak tebing. Little Black masih menunggu Omi di puncak tebing, dan sepertinya agak terburu-buru. Blackie kecil, Omi memanggil.
Little Blacky memandang Omi dan mendengus, di mana anak yang datang ke sini untuk bermain. Apakah ini tempat kamu datang ke sini untuk bermain? Jangan pulang dulu. Omi berkata tanpa berkata-kata, Blacky kecil, apakah kamu bahkan tidak mengenaliku? Ah, Blacky kecil tiba-tiba menyadari sesuatu. Omi telah memberitahunya sebelumnya bahwa setelah mencapai alam pengembalian leluhur, tubuhnya kembali muda. Chen, itu kamu. Tubuh Blacky gemetar dan diam di sana, menatap Omi, anak laki-laki yang begitu muda, dengan perasaan yang luar biasa. Ya, ini aku. Omi mengangguk. Omi juga senang bisa kembali ke leluhurnya, tapi dia tidak tertawa bahagia. Ya Tuhan, Chen, kamu, bagaimana kamu berubah menjadi anak kecil? Aku juga bertanya-tanya. Barusan di dasar lembah, aku bertemu monster yang kuat, memotongnya menjadi dua dan berubah menjadi dua. Semakin banyak yang saya bunuh, dan pada akhirnya semuanya berakhir. Langit, untungnya saya mendapatkan ramuan roh dan meminumnya tepat waktu, lalu saya menerobos penghalang terakhir dan melangkah ke alam leluhur yang kembali, dan kemudian saya kembali ke leluhur saya. Sepanjang jalan dari 260 tahun, kembali ke saat saya berusia sekitar 12 tahun. Hei, Pak Menteri, jadi begini penampilanmu saat berumur 12 tahun. 1456. Ketika saya berusia 12 tahun, saya memang terlihat seperti ini. Tetapi itu adalah perbedaan surga dan bumi dari saya sekarang. Saya merasa seperti saya bisa meruntuhkan gunung ini dengan satu pukulan. Saudara Chen, mungkinkah setelah Anda melangkah ke leluhur yang kembali, Anda akan segera dapat melangkah ke dalam kehampaan? Melangkah ke dalam kehampaan? Ya, kamu bilang kamu bisa menghancurkan gunung ini dengan satu pukulan, tapi bukankah kekuatan itu cukup untuk menghancurkan bahkan kekosongan dan meninggalkan ruang ini? Akan ku coba. Omi meninju dengan keras ke udara. Udara di depan Omi seolah-olah bom atom meledak di sana, dan ruang bergetar dan teredam, perasaan mati lemas yang tak terlukiskan. Namun, ruang itu tidak meledak. Sepertinya aku masih belum bisa memecahkan kehampaan, tapi itu normal. Aku baru saja melangkah ke leluhur yang kembali, jadi kurasa itu akan memakan waktu sebelum aku memiliki kekuatan untuk memecahkan kehampaan. Kakak Chen, selamat. Little Blacky bahkan mengirim ucapan selamat. Sementara ledakan iri, kembali ke masa muda, ini mungkin iri semua orang di dunia. Little Blacky juga ingin kembali ke masa remajanya. Tapi sayangnya, ini hanya khayalan. Dia harus menerima nasibnya dan mati karena usia tua dalam beberapa tahun lagi. Blacky kecil, ini adalah sedikit rumput roh yang baru saja tersisa. Ambillah, itu mungkin tidak membuatmu lebih kuat, tapi itu akan berguna. Terima kasih, Saudara Menteri. Little Black tanpa basa-basi memakan rumput roh, lalu menunduknya selama 1 jam, menyerapnya sepenuhnya. Saudara Chen, itu layak untuk Spirit Grace. Saya jauh lebih kuat sekarang. Meskipun saya masih jauh dari level Anda, tetapi setidaknya saya bisa hidup selama 10 tahun lagi. Ya, itu bagus. Ayo pergi, ayo lanjutkan berangkat dan temukan lorongnya. Hei, bagus. Omi kembali ke kota terdekat untuk mencari pakaian yang cocok terlebih dahulu. Omi tidak berdaya dan pergi ke toko pakaian anak-anak. Namun, pakaian di toko pakaian anak-anak semuanya dipakai oleh anak-anak, semua jenis bunga dan tanaman hijau. Dengan usia mental Omi, bagaimana dia bisa menyukainya? Bos, apa tidak ada yang lebih cocok untuk orang dewasa? Tanya Omi pada penjaga toko. Penjaga toko itu memandang Omi dan tersenyum. Nak, apakah kamu membelinya untuk dirimu sendiri atau untuk orang tuamu? Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata, yang masih belum diketahui anak kecil itu. Pada akhirnya, Omi tidak punya pilihan selain memilih gaun kain jacquard lavender. Setelah berubah menjadi itu, seluruh tubuh Omi jauh lebih tampan, atau jauh lebih menggemaskan. Lagi pula, dia masih kecil, dia tidak bisa digambarkan masih tampan. Omi meninggalkan toko pakaian anak-anak dan terus mengaduk-aduk kekaisaran ini. Apakah ada lorong yang dicurigai? Maka Omi mencari dan mencari sepanjang jalan selama 2 tahun, tapi dia masih belum menemukan jalan. Saudara Chen, kami telah mencari 4 atau 5 tempat lagi dalam 2 tahun terakhir, dan kami belum menemukannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya? Omi berkata, saya juga tidak mengerti. Mari kita temukan perlahan. Bukankah kita baru tahu, ada danau dari kita sekarang? Danau itu dalam dan tidak berdasar. Mungkin kali ini, lorongnya mengalir ke dasar danau. Ayo pergi ke danau ini sekarang. Bagus. Omong-omong, Menteri, Anda telah kembali ke leluhur Anda selama 2 tahun. Sebelum itu Anda kembali ke leluhur Anda berusia sekitar 12 tahun. Mengapa Anda melihat sekarang, Anda masih berusia 12 tahun? Dengan segala cara, setelah 2 tahun, Anda harus berusia 14 tahun. Omi tersenyum, saya juga tidak mengerti hal ini. Dalam 2 tahun ini, saya hampir tidak berubah. Saya masih berusia 12 tahun. Penampilan. Mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa saya tidak lagi fana, tetapi 2 tahun tidak akan mengubah apapun untuk tubuh saya, itu hanya akan berubah secara signifikan untuk tubuh fana. Jadi, Menteri, umurmu juga akan jauh melampaui manusia, seperti yang bisa kamu lihat dari tingkat pertumbuhan yang begitu lambat. Yah, seharusnya begitu. Wow, ini benar-benar hebat. Jika aku juga memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi naga, itu pasti akan sama kejamnya denganmu sekarang. Omi dan Blacky segera tiba di sebuah danau besar. Dari apa yang dikatakan penduduk setempat, danau ini sangat dalam. Jadi tempat ini adalah tempat di mana ada lorong yang dicurigai. Blacky kecil, tunggu aku di sini seperti biasa. Aku akan keluar dan memberitahumu setelah aku memastikan bahwa tempat ini benar-benar sebuah lorong.
Oke. Omi langsung melompat ke dalam danau lalu bergegas ke dasar danau. Tak lama kemudian Omi sudah beberapa ribu meter masuk ke dasar danau. Meskipun tekanannya besar dengan air yang begitu dalam, tekanan ini benar-benar tidak signifikan dengan kultivasi Omi. Namun, setelah masuk sedalam ini, tidak ada lagi cahaya, dan di sekelilingnya gelap gulita. Semakin dalam Anda berenang, semakin gelap gulita. Saat itu, Omi merasakan daya tarik yang sangat samar. Omi sangat gembira di dalam. Akhirnya, dia merasakan daya tarik lorong itu sekali lagi. Bagus, akhirnya aku menemukan lorong itu. Omi segera kembali ke permukaan danau. Kakak Chen, kamu keluar begitu cepat, apakah tidak ada jalan keluar? Blackie, bersiap-siap masuk ke dasar danau. Aku tidak menyangka lorong itu benar-benar bergeser ke sini. Danau yang dalam dan tak berdasar ini adalah lorongnya. Itu benar-benar tersembunyi, orang biasa benar-benar tidak akan tahu. Wow, akhirnya menemukannya, bagus. Omi dan Little Black bergegas ke dasar danau bersama-sama. Setelah memasuki kedalaman ribuan meter, dia merasakan ketertarikan. Omi tidak melakukan perlawanan apapun, membiarkan daya tarik menariknya. Daya tarik itu semakin kuat, dan pada akhirnya, dengan hisapan yang kuat, Omi dan Little Black memasuki ruang multidimensi lain. Ruang multidimensi ini, semuanya tampak terdistorsi dan cacat, dan di ruang multidimensi ini, Omi masih melihat pemandangan yang sama yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ada banyak kuburan, dan kuburan ini tampak seperti orang yang sangat besar. Setelah melewati kuburan dalam jumlah besar ini, tiba-tiba tubuh mengendur dan daya tarik menghilang. Kemudian Omi menemukan bahwa mereka berada di bawah tanah yang dalam dan gelap. Omi dan Blackie segera terbang menuju lantai lubang yang dalam, dan segera, mereka sangat banyak di tanah. Haha, Saudara Chen, ini pasti dunia lain. Setelah lebih dari 200 tahun, kami akhirnya kembali. Omi mengelus Abu Sumeikian, Liu Xiangyun dan yang lainnya, dan berkata dengan lembut, Meikian, Xiangyun, Suaner, apa kau lihat kita akhirnya pulang? Kakak Chen. Blackie kecil melihat Omi tampak sedih dan kehilangan senyumnya. Blackie kecil, aku baik-baik saja, ayo pergi, pastikan kita tahu di mana kita pertama kali. Lagi pula, kita belum kembali selama lebih dari 200 tahun, itu pasti banyak berubah, bagaimanapun juga ini adalah dunia teknologi, 200 tahun, itu sudah berubah drastis. Omi dan Blackie terbang di langit menuju ke kota terdekat dari sebuah kerajaan. 1457. Segera Omi tiba di kota manusia. Bolehkah saya bertanya di mana tempat ini? Ketika Omi berada di jalan, dia melihat seorang gadis cantik dan sibuk bertanya. Gadis cantik itu memandang Omi dan berkata, ini adalah Kekaisaran Lunar Unvalen. Kekaisaran bulan tidak pernah jatuh, suatu kebetulan. Omi sedikit terkejut, setelah datang ke sini saat itu, tetapi pada saat itu, kecerdasan Omi telah memburuk dan Mukianji membawanya ke sini untuk mencuri harta karun keajaiban dunia. Tentu saja, dalam perspektif hari ini, harta karun keajaiban dunia itu benar-benar cukup rendah, harta karun bumi jenius yang baru berusia 10.000 tahun, tetapi itu memberi Omi kehidupan baru pada saat itu. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah ada pesawat ke Kekaisaran Yan Huang? Tanya Omi. Gadis cantik itu menatap Omi dengan mata bingung. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa yang kamu lakukan jauh-jauh di sini dengan seorang anak? Dan apa yang baru saja kamu katakan? Pesawat. Ya, bukankah bulan memiliki penerbangan ke Kekaisaran Inferno? Hahaha, kamu menertawakanku, kamu ingin terbang, pergi ke museum. Maksud kamu apa? Sangat lucu bahwa Anda masih terbang di pesawat terbang ketika moda transportasi terbelakang seperti itu telah hilang selama 200 tahun. Oke. Jadi bagaimana aku bisa sampai ke Kekaisaran Kuning? Tanya Omi. Baiklah adikku, aku melihat penampilanmu, itu cukup imajiner dengan Kekaisaran Yan Huang. Aku yakin kamu juga dari Kekaisaran Yan Huang. Bagaimana dengan ini aku kebetulan akan kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Kamu bisa ikut denganku. Kamu juga dari Kekaisaran Yan Huang. Ya, keluargaku memiliki bisnis di Moonbeam dan aku di sini untuk bisnis. Kata gadis cantik itu. Omi menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka bisnis akan begitu jauh saat ini. Omi memikirkan kembali saat itu, tidak peduli seberapa besar bisnisnya, itu tidak dapat dilakukan sejauh itu, karena Kekaisaran Yan Huang sudah cukup besar, dan Kekaisaran Bulan tidak pernah jatuh cukup jauh dari Kekaisaran Yan Huang. Gadis cantik itu menatap Omi dengan bingung. Adik kecil, kenapa kamu selalu terdengar seperti orang dewasa dan memiliki pemikiran ke belakang? Apa maksudmu dengan bisnis yang membuatnya sejauh ini? Tidakkah kamu tahu bahwa dunia adalah desa sekarang? Omi menatap wanita cantik itu dan berkata, namaku Omi, panggil aku dengan nama depanku mulai sekarang. Haha Omi. Kenapa namamu seperti orang terkenal dalam sejarah Kekaisaran Kuning? Orang tuamu benar-benar tahu bagaimana memberimu nama. Selebriti sejarah. Omi mengerutkan kening. Gadis cantik itu berkata, bukankah kamu dari Kekaisaran Yan Huang? Mereka yang berada di Kekaisaran Yan Huang yang telah mengambil kelas sejarah umumnya tahu bahwa lebih dari 230 tahun yang lalu, ada seorang praktisi seni bela diri bernama Omi, yang melompat ke seberang seluruh dunia, dan merupakan satu-satunya orang di seluruh dunia sejak catatan telah disimpan yang melampaui alam persatuan. Baiklah, aku akan berpura-pura kamu tidak pernah pergi ke sekolah. Oh, Omi tertawa getir. Selebriti sejarah yang dibicarakan gadis cantik ini adalah dia kan? Hanya saja gadis cantik ini takut dia tidak akan percaya setengah mati bahwa selebriti sejarah yang dia bicarakan adalah remaja di depannya yang tampak seperti baru berusia 12 tahun. Saudara Tang, nama saya Zhang Ying, panggil saja saya dengan nama depan saya. Zhang Ying.
Kekaisaran Yan Huang, klan Zhang. Hei, kamu tahu keluargaku ah? Omi berkata, saya tidak tahu. Saya melihat nama keluarga Anda Zhang, jadi saya hanya mengatakannya. Oh, saudara Tang, ayo pergi, kita harus pergi. Gadis cantik itu mengeluarkan remote control seperti kunci mobil dari tas cantik, menekannya, dan detik berikutnya, langit. Tiba-tiba sebuah benda bulat konyol terbang ke bawah, agak mirip dengan pesawat ruang angkasa, tetapi secara signifikan lebih berteknologi tinggi daripada pesawat ruang angkasa. Benda bulat konyol itu membuka palka. Saudara Tang, saya melihat Anda sangat kecil, Anda belum bisa melompat, biarkan saya menggendong Anda. Setelah mengatakan itu, Zhang Ying memeluk Omi, melompat dan melompat ke palka itu. Om tidak bisa berkata-kata. Transportasi macam apa ini? Tanya Don Omi. Tidak, bahkan tidak tahu tentang mobil langit. Mobil langit ya, sungguh era yang maju. Saya yakin sesuatu yang terbelakang seperti mobil telah masuk ke museum. Apakah Skycar ini kencang? Tanya Omi. Tentu saja, hanya butuh 10 jam untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Yan Huang dari sini. Secepat itu. Ya, jadi kamu benar-benar membuatku tertawa ketika kamu mengatakan pesawat terbang, membuatnya terdengar seperti kamu adalah seseorang yang melakukan perjalanan lebih dari 200 tahun yang lalu. Belum lagi pesawat terbang, bahkan alat perjalanan generasi kedua setelah pesawat terbang, kapal terbang, telah sudah usang selama lebih dari 100 tahun. Bahkan kapal terbang pun telah dihapus. Omi terkejut. Tepat pada saat ini, Zhang Ying menekan tombol di suatu tempat, dan tiba-tiba, kereta surgawi yang sebelumnya disegel tiba-tiba semua terbuka, seolah-olah, seluruh kereta surgawi menjadi transparan, dan bisa melihat langit di luar, seolah-olah Omi sedang duduk di langit. Ini adalah, apakah Anda keberatan jika saya mengaktifkan sistem transparansi? Tanya Chang Ying. Sistem transparan. Ya, nyalakan sistem transparansi dan Anda dapat melihat pemandangan di luar ketika semua permukaan menjadi transparan kecuali tanah. Oh, tepat pada saat ini, Little Black terbang. Zhang Ying terkejut dan berkata dengan kaget, apa itu? Omi melangkah keluar dari palka kereta langit. Kakak Chen, sudahkah kamu menemukan cara untuk sampai ke Kekaisaran Yan Huang? Little Black bertanya, sebelum Omi pergi untuk bertanya dan meminta Little Black untuk menunggu di langit. Omi mengerutkan kening, Little Black benar-benar agak sulit ditangani. Little Black, kebetulan ada seseorang dari Kekaisaran Yan Huang yang juga akan kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Saya hanya akan mampir ke mobilnya. Tetapi Anda, saya tidak tahu apakah Anda masih bisa melayang di atas mobil langit seperti sebelumnya. Saya akan bertanya kepada pemiliknya. Omi kembali ke palka dan berkata kepada Zhang Ying itu, maaf telah mengejutkanmu. Makhluk besar seperti ular piton di luar. Itu Jiao Hitam, ini temanku. Ya Tuhan, Jiao Hitam legendaris. Kalian, dari mana asalmu? Oh, tidak peduli dari mana kita berasal, anggap saja kita dari hutan lebat. Sekarang aku akan meminta saudaraku melayang di atas kereta langitmu dan perlahan-lahan terbang kembali ke jenis Kekaisaran Yan Huang. Bagaimana menurutmu? Jika itu tidak berhasil, maka kita akan memilih cara lain untuk kembali. Jadi jangan repot-repot. Gadis cantik itu ragu-ragu dan berkata, tapi aku tidak tahu apakah ini akan berhasil. Jadi mari kita coba, aku tidak terburu-buru. Bagus. Tentu saja Omi tahu itu akan berhasil. Terlebih lagi kapal terbang mundur dulu bekerja, belum lagi kendaraan angkasa saat ini. Little Black melayang di atas kereta surgawi dan kemudian terbang, hanya melambat jauh lebih cepat. Zhang Ying berkata, dengan kecepatan ini, aku khawatir akan butuh 2 hari untuk kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Aku benar-benar minta maaf. Omi meminta maaf. Oh, tidak apa-apa, mungkin ini takdir, saudara Tang. Sepertinya kamu memiliki asal yang sangat sulit, hidup dengan Jiao Hitam yang legendaris. Zhang Ying ingin sekali bertanya kepada Omi dari mana tepatnya dia berasal. Omi langsung berkata, baiklah, omong-omong, Zhang Ying, dapatkah Anda memberitahu saya tentang bagaimana keadaan Kekaisaran Yan Huang hari ini? Kamu orang yang aneh, kamu jelas hanya seorang remaja, lupakan saja, aku hanya akan berasumsi bahwa kamu benar-benar berasal dari tempat terpencil. Coba saya lihat, pengetahuan Anda tentang Kekaisaran Yan Huang masih terjebak di era apa? Omi berkata, hal terakhir yang saya ketahui tentang Kekaisaran Yan Huang, ada kota Wangjing, yang merupakan pusat Kekaisaran Yan Huang, dan ada pengadilan yang memerintah seluruh negeri, dan pengadilan itu penuh dengan orang-orang kuat. Klan Yan Yu sementara adalah keluarga kerajaan, dan seluruh Kekaisaran Yan Huang memiliki banyak keluarga, dan keluarga-keluarga itu bertanggung jawab atas 1, atau setengah, atau sepertiga dari rumah-rumah. Zhang Ying tersenyum, saudara Tang, tampaknya pemahaman Anda tentang Kekaisaran Yan Huang masih terjebak dalam 200 tahun yang lalu. Apakah nenek moyang Anda, di era itu, pindah ke hutan yang dalam dan tidak pernah bertanya tentang sungai dan danau lagi? Jika tidak, mengapa mereka tetap di era itu? Tidak heran Anda berbicara tentang pesawat terbang sebelumnya. Sekarang saya memikirkannya, pesawat terbang memang sesuatu dari era itu. Oh, Omi tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, tidak perlu dijelaskan dengan jelas dan tidak dijelaskan dengan jelas. Zhang Ying berkata, saudara Tang, Kekaisaran Yan Huang hari ini tidak lagi seperti yang Anda kira. Kekaisaran Yan Huang hari ini tidak lagi sama. Pengadilan telah lama digulingkan. Belum lagi tidak ada keluarga kerajaan lagi. Apakah tidak ada lagi? Apakah kota Wangjing telah berubah menjadi kota modern juga? Tentu saja, kota Wangjing adalah ibu kota negara, sangat berkembang.
Saya mendengar bahwa kota Wangjing dulunya semua tembok merah dan ubin hijau. Sangat aneh, tetapi sekarang tidak ada bangunan seperti itu lagi. Itu semua gedung-gedung tinggi Daxia. Kota Wangjing memiliki salah satu dari 10 gedung tertinggi di dunia. Tahukah Anda berapa tingginya? 1.300 lantai. Dan saya mendengar bahwa gedung berlantai 1.300 ini dibangun di lokasi bekas istana kekaisaran. Oh, Omi tampak sedikit tersesat di dalam. Lagi pula Omi telah menjadi kaisar di sana selama beberapa tahun juga, tetapi sekarang telah dihancurkan dan sebuah bangunan setinggi 1.300 lantai telah dibangun. Dunia ini, tampaknya, tidak dapat lagi menemukan jejak kehidupan yang mereka miliki. Hidup saat itu, jadi Omi merasakan sedikit kehilangan di dalam. Mungkin, dunia ini, selain beberapa catatan sejarah tentang dia tidak ada yang tersisa. Omi awalnya datang ke dunia ini dengan suasana nostalgia untuk melihat tempat di mana mereka dan semua orang pernah tinggal. Siapa yang tahu bahwa setelah datang ke sini, dia menemukan bahwa tidak ada jejak tempat aslinya dan tertutup debu sejarah. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Zhang Ying berkata, dan itu bukan lagi cara bela diri saat ini, itu tidak sama seperti dulu. Maksud kamu apa? Saudara Tang, di era yang Anda lihat, keluarga dengan keterampilan bela diri yang kuat sangat kuat, kan? Omi sibuk berkata, bukankah sekarang? Tentu saja tidak, ini adalah era di mana teknologi kuantum telah mencapai puncaknya, dan seni bela diri tidak lagi disukai. Robot telah menggantikan banyak pekerjaan yang dilakukan manusia, dan ada juga robot pembunuh yang sangat kuat yang disebut Mecha Warrior. Warrior Mecha lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan. Omi mengerutkan kening, apakah prajurit Mecha bahkan lebih kuat daripada seorang seniman bela diri di puncak alam persatuan? Hahaha, saudara Tang, pemikiranmu benar-benar terlalu ketinggalan zaman. Seorang seniman bela diri di puncak alam persatuan, tidak peduli seberapa kuat, maka itu juga tubuh fisik prajurit Mecha, yang terbuat dari bahan paduan super. Setiap prajurit Mecha, tingginya biasanya lebih dari 30 lantai, sangat besar, tidak peduli seberapa kuat seni bela diri, itu bukan lawan prajurit Mecha. Beberapa saat yang lalu, ada berita di luar negeri tentang negara tertentu, seorang prajurit lapis baja kelas 6 yang baru dikembangkan, yang meledakkan seorang seniman bela diri kuno yang telah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan dengan satu pukulan. Seni bela diri kuno. Yah, saat ini, di era ini, bukannya tidak ada orang yang berlatih seni bela diri, masih banyak yang berlatih seni bela diri, terutama mereka semua adalah keluarga seni bela diri kuno. Keluarga seni bela diri kuno ini telah diwarisi selama ribuan tahun. Mereka tidak bisa meninggalkan seni bela diri, sehingga mereka menjadi keluarga seni bela diri kuno. Keluarga bela diri kuno seperti itu ada di seluruh dunia, tetapi keluarga bela diri kuno sekarang hanya keluarga, dan akan menjadi delusi untuk berpikir untuk mendominasi kekaisaran lagi seperti dulu. Kemudian, seni bela diri telah jatuh. Hari ini, bahkan keluarga bela diri kuno, semakin sedikit orang yang dapat berlatih ke alam persatuan. Saya mendengar bahwa lebih dari 200 tahun yang lalu, di kota Wangjing Kekaisaran Yan Huang, ada terlalu banyak orang kuat di alam persatuan, dan bahkan lebih kuat orang yang disebut Omi, di luar alam persatuan. Dan sekarang, seni bela diri kuno sedang menurun, dan alam persatuan menjadi semakin berkurang. Seperti yang baru saja saya katakan, beberapa prajurit lapis baja kelas 6 yang dikembangkan kekaisaran dapat meledakkan Unity Realm dengan satu pukulan. Jadi siapa yang memiliki motivasi untuk berlatih seni bela diri? Zhang Ying menyesap airnya dan melanjutkan, di era sekarang ini, kekuatan manapun yang mengendalikan teknologi mutakhir akan mendominasi. Alih-alih keluarga mana yang terkuat, mereka mendominasi. Oh, Omi mengangguk bodoh. Dunia ini benar-benar telah berubah dan dia bahkan tidak mengenalinya lagi. Apakah ini kampung halaman di mana Sumei Qian, Liu Xiangyun, Sang Guan Rou dan yang lainnya, sampai mati, menyesal tidak bisa kembali untuk melihat sekilas? Zhang Ying tersenyum, saudara Tang, seorang teman saya berasal dari keluarga bela diri kuno, saya melihat bahwa Anda tahu sedikit tentang seni bela diri kuno, jika tidak, saya akan memperkenalkan teman itu kepada Anda. Teman saya itu bernama Su Qinger, keluarga mereka, dulunya mulia. Saya mendengar Qinger mengatakan bahwa keluarga Su mereka, selama lebih dari 200 tahun, memiliki leluhur yang menikah dengan pria terkuat di dunia pada saat itu. Waktu itu, Omi, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, itu tidak tertulis di buku sejarah. Keluarga Su. Ya, Sujia, saudara Tang, kamu juga dipanggil Omi, mungkinkah leluhurmu juga penggemar Omi saat itu? Itukah sebabnya kamu diberi nama yang sama? Oh, bercanda, tidak apa-apa. Di dalam Omi berkata, Mei Qian, apakah kamu mendengarku? Keluargamu, sejauh ini. Ngomong-ngomong, saudara Don, selain Mech Warrior, ada juga Biochemical Warrior Soh. Pejuang biokimia. Ya, sekarang teknologi sudah sangat maju. Ada sangat banyak ramuan biologis dan ada beberapa orang yang bersedia menyuntikkan ramuan biokimia untuk menjadi monster yang kuat agar menjadi kuat. Izinkan saya menunjukkan video kepada Anda. Mengatakan itu, Zhang Ying mengklik sebuah video. Dalam video tersebut, seorang raksasa dengan tinggi 5 meter, dengan otot-otot membumbung di sekujur tubuhnya, tinjunya lebih besar dari kepala orang biasa, dan kulitnya berwarna hijau. Lihat, ini adalah orang yang disuntik dengan ramuan biokimia, kekuatannya sangat besar sehingga praktisi seni bela diri biasa, tidak peduli seberapa kuat mereka, mungkin tidak dapat mengalahkan prajurit biokimia semacam ini, dan untuk menjadi seperti ini. Prajurit biokimia, Anda hanya perlu menyuntikkan ramuan, itu tidak memerlukan banyak usaha.
Ini seperti pejuang bela diri kuno, dari masa kanak-kanak, sekarat untuk berlatih dan berlatih dan berlatih sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menjadi kuat. 1459. Omi berkata, tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat mengandalkan ramuan suntik semacam ini tidak ditakdirkan untuk jangka panjang. Zhang Ying berkata, salah, suntikan ramuan biokimia semacam ini tidak memiliki umur yang lebih pendek daripada orang normal, dan lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Dalam kata-kata bela diri kuno, betapa sulitnya mencapai alam kesatuan. Omi menghela nafas, sungguh perubahan waktu. Baiklah, mari kita berhenti membicarakannya, mari kita menonton film. Mengatakan itu, Zhang Ying beroperasi dalam kehampaan dan sebuah film dibuka. Omi merasa seolah-olah dia tiba-tiba menyeberang ke dunia yang berbeda. Ah, ada apa? Omi kaget. Zhang Ying tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saudara Tang, jangan khawatir, kami masih di dalam mobil langit, tetapi visi kami telah memasuki adegan film itu sebabnya kami merasa seperti kami telah melarikan diri ke suatu tempat. Visi ke dalam adegan. Bukankah film dulunya hanya satu layar dan kemudian layar film diputar di sana? Juga ada efek 3 dimensi jika Anda memakai kacamata. Haha, Kakak Don, jenis film yang kamu bicarakan itu kunola. Menontonnya dengan satu layar, aku pergi, aku tidak merasa ada di sana sama sekali, oke. Bahkan film 3D itu dengan kacamata yang Anda sebutkan, itu hanya sedikit lebih 3 dimensi, sama sekali tidak sebanding dengan perasaan mendalam yang kita dapatkan ketika kita secara visual memasuki adegan film sekarang, bahkan bukan dari era yang sama. Oh, Omi juga mengerti bahwa waktu telah berubah, dan menonton film langsung menjadi pemandangan. Omi berhenti berbicara dan film mulai diputar. Sekitar 2 hari kemudian, Omi tiba di Kekaisaran Yan Huang. Saudara Tang, ini dia. Oh, terima kasih. Omi melangkah keluar dari kereta surgawi dan melihat ke bawah ke kota di bawah, dan tentu saja, itu benar-benar berubah, melihat arsitektur saat ini, dan memikirkan kota modern yang makmur yang ada dalam kesan Omi saat itu. Itu seperti, lupakan saja, tidak ada cara untuk menggambarkannya. Omi sama sekali tidak bisa melihat seperti apa saat itu, sama sekali tidak merasa seperti kembali ke kampung halamannya, seperti datang ke dunia yang sama sekali baru. Omi menghela nafas panjang dan berkata, teman-teman, apakah kalian semua melihat itu? Kampung halaman kita tidak mirip dengan apa yang saya ingat. Zhang Ying terbang keluar dan bertanya, Saudara Tang, ini adalah kota tempat keluarga saya berada di sini, apakah Anda ingin saya duduk di rumah? Tidak, terima kasih telah mengantarku sepanjang jalan. Sama-sama, omong-omong, mau kemana? Saya tidak tahu. Ya, Omi telah tersesat dan tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada tempat untuknya lagi di sini. Semuanya telah menjadi legenda. Zhang Ying menyerahkan kartu nama kepada Omi dan berkata, hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Tapi aku tidak punya ponsel. Apa? Ponsel? Astaga, itu barang antik yang lama lagi. Oh, tidak perlu ponsel sekarang. Ini kartu namaku. Ada nomorku di atasnya. Kamu cukup membaca nomornya sekali dan aku akan mendengarmu berbicara. Ponsel, itu ratusan tahun. Mereka menggunakan SkyTalk sekarang. Tidak perlu ponsel, cukup mulut saja. Langit selalu ada. Oh, tidak apa-apa, terima kasih. Aku pergi sekarang. Aku harus melaporkan kembali ke keluarga ketika kamu menemukanku. Aku akan membawamu untuk bertemu dengan temanku dari keluarga seni bela diri kuno itu, Sukinger. Bagus. Ngomong-ngomong, untuk kemudahan perjalanan Anda, saya akan meminjamkan Skycar saya. Tidak, terima kasih. Omi berdiri di langit dengan Blacky di punggungnya, sangat bingung. Pada saat itu, kereta surgawi mengirim Zhang Ying ke tanah dan kemudian terbang ke langit. Omi telah mengatakan tidak terima kasih, dan dia masih sangat sopan. Saudara Chen Chen, kemana kita akan pergi sekarang? Rasanya ini bahkan bukan dunia tempat kita nongkrong. Omi berkata, tidak masalah, bagaimanapun, tujuan kami adalah membawa mantan mitra kami kembali ke kampung halaman kami, dan sekarang kami telah kembali, apakah itu banyak berubah atau tidak, itu masih kampung halaman kami, jadi setidaknya kami telah menebus penyesalan mereka. Kalau begitu kita harus pergi ke suatu tempat sekarang. Pertama, mari kita pergi ke Pulau Hutan Bela Diri, tidak jauh dari Kekaisaran Yan Huang. Saya pikir masih ada jejak dari apa yang terjadi saat itu, saya ingin pergi ke Akademi Hutan Bela Diri. Bagus. Omi naik kereta surgawi dan berkata kepada kereta surgawi, pergi ke Pulau Hutan Bela Diri. Oke. Sistem cerdas kereta surgawi segera setuju, dan kereta surgawi langsung menuju Pulau Martialwood. Sangat cepat untuk sampai ke Pulau Bela Diri dalam sekali jalan. Omi melangkah keluar dari kereta surgawi dan menatap Pulau Martial. Kerutan berkerut di alisnya, tempat Akademi Hutan Bela Diri pernah ada, itu telah berubah menjadi gedung tinggi. Apakah aku bercinta dengannya? Omi marah, dia pikir masih ada tempat yang layak untuk diingat, tetapi sebagai hasilnya, itu juga berubah menjadi gedung tinggi. Saudara Chen, sepertinya Akademi Seni Bela Diri hilang. Sayangnya, saya seharusnya memikirkan itu sebelum Zhang Ying mengatakan bahwa sekarang seni bela diri sedang menurun. Bagaimana mungkin tempat seperti Akademi Seni Bela Diri untuk pelatihan masih ada? Lalu bagaimana? Ayo pergi ke sumber bunga persik. Omi kembali ke Peach Blossom Sauce of Martial Island. Meskipun tidak ada bangunan tinggi di Peach Blossom Sauce, alamat asli Peach Blossom Sauce telah berubah menjadi villa modern. Seolah-olah orang yang sangat penting telah tinggal di sini. Bagaimanapun juga itu adalah lingkungan yang bagus. Omi mendarat di tanah. Beberapa satpam di pintu masuk villa melihat Omi dan berteriak, "Hei, mana anak itu? Pergi, pergi, pergi." Omi berkata dengan marah, "Siapa yang menyuruhmu tinggal di sini?"
Setelah Omi pergi, meskipun ditempati oleh orang lain, masih mempertahankan penampilan aslinya dan tidak dihancurkan. Sekarang, entah dari mana, seorang bajingan muncul dan membuat taman bunga persik Omi terlihat sangat berbeda. Oleh karena itu, Omi menahan gelombang kemarahan dalam dirinya, seolah-olah seseorang telah memanfaatkan ketidakhadirannya dan menghancurkan rumahnya. Tentu saja, pemikiran Omi seperti ini salah, dan tidak ada aturan di sini bahwa selamanya dan selamanya akan menjadi miliknya. Tetapi siapa yang membuat mereka kuat, dia adalah apapun yang dia katakan. Yoho, di mana bocah kecil yang membiarkan kami tinggal di sini? Apakah kamu tahu siapa yang tinggal di sini? Penjaga keamanan itu mencibir. Omi melihat ke Peach Blossom Sauce yang tidak berwajah dan berkata, aku tidak peduli siapa yang menempati tempatku, segera kembalikan ke keadaan semula, atau bunuh tanpa ampun. Dalam tatapan Omi, cahaya dingin melintas. Hahaha, bocah kecil, pulanglah dan makan susu ibumu. Mata Omi disembunyikan dengan niat membunuh. Biarkan saya memberitahu Anda, kentut kecil, orang yang tinggal di dalam adalah ayah mertua Jenderal Chen Ma dari Kekaisaran Yan Huang. Apakah Anda tahu siapa Jenderal Chen Ma? Itu Kekaisaran Yan Huang. Boom. Satpam itu belum menyelesaikan kalimatnya. Omi meledak dengan pukulan dan satpam itu tiba-tiba dibunuh oleh Omi. Omi tidak peduli siapa dia, siapapun yang membuatnya tidak bahagia harus mati. Ah, beberapa penjaga keamanan lainnya terkejut. Ternyata bukan anak biasa, tetapi seorang praktisi seni bela diri kuno. Salah satu penjaga keamanan berteriak, seseorang, ada seniman bela diri kuno datang untuk mengganggu kita. Bang, penjaga keamanan itu diledakkan sampai mati oleh pukulan lain sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Ah, dalam sekejap mata, Omi meledakkan beberapa petugas keamanan hingga tewas. Kemudian, dia berjalan ke villa. Seorang lelaki tua pucat dengan rambut putih keluar dan berkata dengan marah, siapa kamu? Omi mengamuk, aku tidak peduli siapa kamu, hancurkan tempatku seperti ini, beri aku kematian. Di mana anak liar yang berani bertindak kasar di sini? Apakah Anda tahu siapa menantu saya? Jadi bagaimana jika kamu tahu? Jadi bagaimana jika tidak, menantumu hanya tahi lalat di mataku? Konyol, kentut kecil yang sombong dan bodoh. Boom. Pria tua itu belum selesai berbicara, kepalanya tiba-tiba pecah, dan tubuhnya terhempas ke belakang, merusak dinding. Pada saat ini, beberapa pengawal terbang keluar. Pengawal ini semua bawaan. Sekarang di era ini, praktisi seni bela diri direduksi menjadi pengawal orang lain. Itu juga sangat menyedihkan. Omi membunuh mereka semua. Fiu. Omi hanya sedikit lega setelah dia membunuh semua orang. Omi berdiri di udara dan melemparkan pukulan ke bawah. Boom. Menghancurkan villa seluas ribuan meter persegi menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Kekuatan ini, untungnya tidak ada orang luar yang melihatnya, atau itu akan membuatku takut setengah mati. Tentu saja, Meisha Warrior setinggi 30 lantai itu juga bisa melakukannya. Omi tidak dapat menemukan jejak perjalanan aslinya lagi di utopia ini dan pergi dengan kecewa. Omi menuju ke Dungeon of Martial Island. Dia akan memeriksa kota bawah tanah, itu belum dihancurkan dan dibangun menjadi sebuah villa. Namun, begitu Omi tiba di pintu masuk Dungeon, hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah pavilion dengan tulisan, tiket booth di atasnya. Omi tercengang, loket tiket. Apa maksudmu? Omi tidak tahu sampai dia melihat lagi bahwa kota bawah tanah yang telah dikembangkan sebagai objek wisata, tampak masih menjadi daya tarik. Fiu, Omi merasakan gelombang kemarahan, yang mengubah Dungeon menjadi tempat yang indah. Namun, saat ini, area pemandangan bawah tanah ini, banyak orang datang berkunjung, dan kebanyakan dari mereka datang dengan mobil pribadi, dan ada banyak mobil langit pribadi mendekat di langit. Mungkin sekarang standar hidup setiap orang lebih tinggi dan kecepatan Skycare lebih cepat. Datang ke Pulau Martial tidak lagi harus seberat sebelumnya. Jadi setelah menjadi nyaman untuk datang dan pergi kapanpun Anda mau, ada lebih banyak orang yang datang berkunjung. Omi berbalik dan berjalan pergi, dan dia tidak membunuh para turis yang datang mengunjungi pulau itu. Omi berdiri di langit, memandangi pulau bela diri yang ramai, tidak ada lagi jejak tempat dia pernah tinggal di sini yang dapat ditemukan. Kakak Chen, kamu harus melupakannya. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Saat Omi hendak meninggalkan pulau Martial, Omi tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia berada di tempat itu di pusaran laut, dia memasuki ruang yang gelap dan tak berujung. Setelah itu Omi berjalan keluar melalui pintu kaca, dan kemudian dia tiba di desa pemula di pulau Martialwood, di mana dia berada di ladang jagung membunuh belalang. Di desa pemula, Omi membayangkan bahwa dia sendiri telah memperoleh semacam harta karun. Omi tiba-tiba teringat kejadian itu saat itu. Desa pemula, ladang jagung. Ketika saya pertama kali memasuki ruangan besar yang tak berujung itu dan kemudian datang ke desa pemula, saya bertanya-tanya apakah itu semacam pemandu yang membawa saya ke tempat ini. Baik juga karena saya pribadi datang ke sini hari ini. Mengapa kita tidak pergi ke desa pemula dan melihat-lihat, apakah itu panduan atau tidak? Tidak ada salahnya untuk melihat-lihat. Mari berharap bahwa ladang jagung belum dihancurkan. Omi segera tiba di desa pemula Pulau Martial. Sesampainya di pintu masuk desa, Omi melihat di dalam desa pemula terdapat deretan villa. Fiu, Omi memiliki sedikit perasaan yang tak tertahankan bahwa desa pemula, yang dulu begitu indah, hanyalah sebuah tempat seperti surga di bumi, tapi sekarang telah berubah menjadi sebuah resort. Namun, Omi menahannya untuk saat ini. Omi memasuki resort ini dan berjalan menuju ke arah ladang jagung yang mudah dipengaruhi. Namun, untungnya, Omi segera melihat pohon beringin besar. Di bawah pohon beringin besar ini juga ada sumur. Ketika Omi melihat pohon beringin dan sumur, dia seolah langsung mengingat masa lalu, dan setelah mencari di Pulau Wulin, dia akhirnya melihat benda yang masih hidup.
Omi ingat sumur di bawah pohon beringin. Ketika dia memasuki Akademi Seni Bela Diri, dia memasuki sumur untuk membunuh ular iblis yang hidup di sumur selama kompetisi mahasiswa baru. Saya khawatir sumur itu sekarang sudah lama hilang, dan sejak ini tempat telah menjadi tempat peristirahatan. Ular ajaib di dalam sumur pasti sudah dibersihkan. Omi terus berjalan ke depan, dan di belakang resor ini, Omi akhirnya melihat ladang jagung yang luas. Kali ini, Omi berhadapan langsung dengan rombongan tur yang mengenakan kostum seragam, masing-masing juga memegang bendera di tangan mereka. Seorang pemandu menuntun mereka, sambil memperkenalkan mereka. Bisakah kalian lihat di depan sana ada ladang jagung yang misterius? Ketika Wulin Resort dibangun, awalnya pengembang ingin menggali ladang jagung itu menjadi danau wisata, tetapi saya tidak berharap bahwa ladang jagung itu hanya digali satu hari, dan keesokan paginya kembali ke bentuk aslinya. Tidak peduli berapa banyak kerusakan yang terjadi, keesokan harinya ladang jagung ini akan kembali ke bentuk aslinya. Wah, itu luar biasa. Kemudian, banyak ilmuwan datang ke sini untuk mencoba memecahkan misteri ladang jagung ini. Tetapi sayangnya, tidak ada yang berhasil. Omi datang ke tepi ladang jagung. Saat itu, Omi seperti merasakan panggilan dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Ladang jagung ini sepertinya memanggil saya. Mungkinkah saya benar dan ilusi pusaran laut sebelumnya adalah panduan? Apakah Anda benar-benar mengarahkan saya ke sini? Omi melihat keluar dengan gembira, orang kuat yang dia temui di pusaran air laut saat itu. Dia bilang dia sedang mencari harta karun, tapi sayangnya dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Apakah Omi ditakdirkan untuk mendapatkannya? Apakah Anda membimbing Omi di sini sejak awal? Hanya saja Don Omi tidak memahaminya pada awalnya. Omi langsung masuk ke ladang jagung. Belalang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Omi. Tiba-tiba, salah satu belalang bersinar seolah-olah berbeda dari belalang lainnya. Omi segera mengulurkan tangannya dan dengan lembut meremas belalang itu. Adegan ini hampir identik dengan ilusi yang dia miliki di pusaran laut. Bersambung.